yang menyandarkan kebahagiaannya pada materi. Ketika materinya berkurang, seakan-akan terenggut kebahagiaannya. Duit kepake ini, kok belum gajian, udah habis. Terenggut kebahagiaan. Oke. Bapak Ibu, ada orang yang bahagia ketika dia dapat banyak harta, jabatan, uang, kekayaan, dan seterusnya. Tapi apakah kebahagiaan materi ini adalah kebahagiaan abadi? Tidak. Tidak. Maka jangan kita sandarkan kepada materi. Yang kedua, ada orang yang bahagia ketika levelnya di kebahagiaan emosi. Dipuji. Marilah kita dengarkan sambutan dari Pak Haji Asep. Oh, Masya Allah. Tapi kalau nggak disebut gelarnya itu marah. Ada orang yang level kebahagiaannya di kebahagiaan emosi. Dipuji gelarnya, kemudian dihargai, dipanggil. Ya haji, apalagi hajinya 3 kali. Haji 3 kali. Hajinya kuroda, mantap. Bapak Ibu, tapi apakah kebahagiaan itu kebahagiaan abadi? Tidak. Banyak orang yang gak bahagia ketika di level emosinya tidak terpenuhi. Maka Bapak Ibu, ada orang yang bahagia di level ini, kebahagiaan spiritual, kebahagiaan di mana mereka bisa dapatkan bukan ketika mereka menerima, tapi ketika mereka memberi. Levelnya beda Bapak Ibu. Mereka bahagia ketika mereka memberi, bukan menerima sesuatu. Dan level kebahagiaan ini Bapak Ibu, ini bahagia yang kita cari. Bahagia yang kita memberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan Bapak Ibu, banyak orang yang pengen dapat uang. Saya aja jujur kalau mau dikasih 5 juta kita ngisi acara ini, mau nggak? Mau kalau dikasih. Tapi berharaplah jangan kepada makhluk, tapi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sini kurang, tapi Allah akan tambahkan di tempat yang lain. Bapak Ibu, wajar. Tapi kalau kita nyandar terus di sini, ini berbahaya Bapak Ibu. Kenapa berbahaya? Nih Bapak Ibu, dunia itu nggak pernah ada habisnya. Kita punya mobil 1 pengen mobil 2, rumah 1 pengen rumah 2, istri 1 pengen 2. Pasep itu. Pasep lagi. Bapak Ibu, mohon maaf karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita apa itu demi Allah tidaklah dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya jika ia keluarkan. Bapak Ibu ibarat kata kita ingin ngambil gini ya, kita ambil terus kita tunggu tetesannya. Ya segitu dunia. Direbutin banyak orang. Maka Bapak Ibu lihat gambaran yang luar biasa yang digambarkan oleh Rasulullah. Tidak ada dunia dibandingkan akhirat itu hanya segitu doang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak punya mobil nggak usah iri. Oh hanya itu doang. Betul? Betul. Yang penting Allah cukupkan ya Allah saya ingin haji. Yang penting-pentingnya aja. Betul? Bapak Ibu ada laki-laki ada perempuan. Ada kaya ada cukup. Miskin itu terlahirkan dari mindset kita. Buat hidup itu Bapak Ibu makan nasi putih aja sama garam cukup sebenarnya. Masalahnya gaya ikan asin aja enak banget serius. Plus tadi sama sayur asem nikmat banget. Jadi Bapak Ibu dunia itu kayak gitu Bapak Ibu. Jangan sampai kita terjebak di kebahagiaan semu. Yang kedua Bapak Ibu, kebahagiaan emosi. Dipuji, seneng banget. Mendapatkan piagam penghargaan, seneng banget. Saya Bapak Ibu misal ketika datang, dihormati, seneng banget. Wajar. Tapi kalau kita menyandarkan itu semua, itu yang gak wajar. Kenapa? Nih Bapak Ibu, di hadapan atasan 1000, tapi di hadapan Allah 0. Kenapa 0? Karena yang paling ngeri itu adalah salah niat. Yang paling ngeri. Ini ada yang ngajar 9 tahun Bu Eva, ada yang ngajar 10 tahun, tapi salah niat. Ketika ketemu sama Allah, hadisnya termasuk hadis Arba'in Bapak Ibu, dijelaskan ketika itu sesungguhnya manusia pertama yang akan
diadili adalah orang yang mati syahid. Lalu ditanya sama Allah, hei hambaku, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Lalu orang yang mati syahid itu bilang, ya Allah saya mati syahid hanya karena untukmu. Allah maha tahu. Allah bilang apa? Dusta. Bayangin tuh, ngejlep gak? Kita udah ngajar lama-lama, ketemu Allah, ya Allah saya ngajar buat umat ya Allah. Dusta. Ya, langsung tuh rontok semua. Ya Allah, ternyata Allah maha tahu. Kenapa? Allah jelasin, engkau dusta, engkau berperang supaya engkau dikatakan seseorang yang gagah berani. Niatnya salah. Wah, udah gaji kecil, niat salah. Nah, maka hari ini Bapak Ibu, mohon maaf, didatangkan lagi siapa nih? Orang yang membaca Al-Quran, Qori, ditanya, dengan apa engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ya Allah, saya baca Quran hanya untukmu. Dusta. Saya sama nih, nanti ditanya sama Allah, ya Allah, saya berbagi inspirasi, nilai salah. Dusta. Karena boleh jadi ada bisikan dari setan. Elah, ini capek-capek kerja, capek-capek isi acara dikasih segitu doang. Nah, hati. Maka Bapak Ibu ingat meluruskan niat kita. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih targetnya ya kaya, ya boleh kaya, nggak ada masalah. Tapi kayanya kita itu untuk umat, untuk kebermanfaatan. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya di Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Kalau ketenaran itu bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan pernah meminum obat tidur hingga overdosis. So Bapak Ibu, lihatlah baik-baik. Yang paling penting adalah Bapak Ibu selalu bahagia kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi. Pekerjaan tidak lagi menjadi beban. Mengapa? Karena kebahagiaan kita bukan kita sandarkan kepada materi, kepada perasaan dan lain sebagainya, tapi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu khairun nas anfa'ulin nas. Inilah Bapak Ibu, bekerjalah kamu, kata Allah, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang baik dan yang nyata. Maka kalau atasan kepala sekolah kita nggak memuji kita datang pagi-pagi, biasa aja. Tuh kita datang bukan karena atasan, tapi kita niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu, kita bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan. Pasangan kita nggak ngasih sesuatu sama kita, ya udah nggak apa-apa. Mungkin secara manusiawi, ya lah. Tapi kita luruskan lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu, ini gambaran ada 3 tukang batu. Anggap aja mandornya Pak Asep. Pak Asep nanya ke tukang batu pertama, Pak lagi ngapain? Maka tukang batu pertama itu jawab, lihat, setiap orang yang duduk di sini beda-beda niat loh. Betul? Beda-beda niat. Maka tukang batu pertama jawab, nggak lihat, mandor, gitu ya? Nggak lihat. Saya ini bukan batu, kerjaan saya numpuk batu satu persatu untuk jadi tembok. Nggak ada makna di sana. Jadi dia kerja, ya udah gue kerja, dia dapat duit selesai, nggak ada makna. Maksudnya gimana? Formalitas saja. Yang penting gue kerja, rutin selesai, dapat duit udah. Tapi nggak ada makna di dalamnya. Bapak Ibu, yang kedua, Pak Asep nanya ke tukang batu kedua, Pak lagi ngapain? Tukang batu kedua jawab, Pak nggak lihat, saya sedang mengerjakan pekerjaan yang menjenuhkan, yang menjengkelkan, dengan upah hanya 50.000 saja. Ada maknanya, tapi negatif. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang gedeg gitu ya, kerja gini segala macam, ya kesel dan seterusnya. Hati-hati Bapak Ibu, luruskan niat. Dan lihat betapa indahnya ketika Pak Asep nanya ke tukang batu ketiga, Pak lagi ngapain? Ya lihat, saya sedang menyelesaikan monumen terindah di kota ini. Masih ingat Bapak Ibu berita seorang satpam di Tangerang Selatan di sekolah yang dia susun tuh motor sesuai dengan mereknya, warnanya, gajinya segitu, tapi dia sampai susun begitu indahnya sampai sesuai merek dan warnanya Bapak Ibu.
Itulah Bapak Ibu makna yang harusnya kita harus pegang dalam bekerja dan dalam mengajar. Saya sedang menyelesaikan monumen pendidikan di kota ini. Kalau Bapak Ibu ditanya lagi apa di sekolah, saya sedang mencerdaskan generasi umat ini agar bisa membuat agama ini bisa lebih baik lagi dan bahkan bisa memunculkan generasi yang baik lagi. Maka setiap kali kita ngeluh, luruskan niat. Mungkin hari ini lurus, tapi nanti setan akan masuk lagi. Betul? Sabar ya. Saya bikin saya bekok, Pak. Saya udah lurus dibekokin lagi. Ini quote untuk Bapak Ibu. Saya ingat Bapak Ibu, saya muhasabah diri. Saya pernah diundang di dinas BKKBN. Saya dibayar 2 jam 4 juta. Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang 2 jam dibayar 6 juta dan seterusnya. Saya ingat Bapak Ibu ketika diundang lagi, Pak, kami bisanya segini. Saya terjebak gitu. Pak, samain aja seperti dulu. Karena dulu pernah dibayar 4 juta, samain aja. Padahal beda kan ya. Ketika sekarang sudah lebih ketat Bapak Ibu, anggaran di pemerintah itu harus ya segala macam. Nah, saya coba muhasabah diri. Oh iya. Yang kemarin-kemarin itu wah saya hilang. Ke bawah yang tadi kebahagiaan materi. Bapak Ibu sering-seringlah kita introspeksi diri. Ini ada quotes atau hikmah dari kisah tukang bakmi tadi. Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau gaji yang diterima. Banyak di antara kita yang melihat, ya elah apa, gaji segitu doang. Banyak orang menilai orang lain dari sebatas pekerjaan atau uang yang diterima. Padahal kerja akan bernilai lebih jika itu menjadi kebanggaan bagi kita. Bapak Ibu bangga nggak jadi guru di sini? Bangga nggak? Bangga. Kalau bangga, setelah ini upload di Instagram, di sosial media. Selalu bagus. Tapi ada kata-kata alhamdulillah senang bisa menjadi bagian keluarga dari Islamic Principle. Hadirkan kebanggaan itu Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu, sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh akan memberi nilai kepada manusia itu sendiri. Dengan begitu, setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan yang pantas kita perjuangkan. Ingat Bapak Ibu, bukan seberapa uang yang kita dapatkan, tapi seberapa besar pengabdian yang kita berikan. Level tertinggi di spiritual motivation Bapak Ibu, salah satunya adalah pengabdian. Ngabdi. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal itu datang. Maka hidup kita, kerja kita juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Don't complain your job. Karena boleh jadi takdir hari ini kita tinggal di sini, kerja di sini, boleh jadi takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. So, kerja adalah ibadah Bapak Ibu, kerja adalah rahmat, maka bekerjalah dengan tulus sepenuh rasa syukur. Kerja adalah amanah, maka bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Kadang saya sampai lupa waktunya lewat. Padahal ya nggak ada bonus tambahan lembur Bapak Ibu. Kenapa? Ya senang aja. Mudah-mudahan setiap kalimat yang saya ucapkan kemudian Bapak Ibu tergerak untuk berubah, itu akan menjadi MLM kebaikan saya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu apalagi? Wah, lebih banyak lagi. Hari ini Bapak Ibu bekerja adalah hal yang mulia karena kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Boleh angkat tangan yang setiap bulan ngasih ke orang tua uang? Alhamdulillah. Saya mulai emosinya. Ya wajar Bapak Ibu. Dengan kerja Bapak Ibu bisa ngasih sesuatu buat orang tua. Walaupun kecil. Saya kadang dulu belum punya anak ngasih 1 juta. Punya anak juga udah mulai kan mikir ya. Tapi yang penting bisa ngasih 300.000, 500.000. Kadang ibu kan bilang, "Dim, ada uangnya." Insya Allah ada. Dan ketika udah ngasih, Allah langsung balas Bapak Ibu. Serius. Saya kasih ke ibu 300.000 terus kalau balas tahu-tahu diundang, "Pak bisa nggak ngisi di dinas sosial provinsi Banten?" Padahal saya diundangnya dinas sosial Kabupaten Tangerang. Bayangkan, ya luar biasa. Bekerja adalah hal yang mulia karena kita tidak menjadi beban untuk orang tua kita. Prinsip saya, kita nggak kaya nggak apa-apa, tapi yang penting kita nggak jadi beban buat orang tua.
Maka Bapak Ibu, tapi jangan sampai kita sibuk kerja lalu kita melupakan Keluarga. orang tua. Ini video terakhir nggak penting seberapa kali Bapak Ibu tonton. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah tonton, ambil hikmahnya lagi. Diwawancarai dengan pertanyaan yang mereka tidak dengar. Berapa hari dalam sebulan kamu kerja? Bisa aja. Tapi perhatikan pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Apakah kamu masih tinggal bersama ibu? Dan masih. Bayangkan kalau Bapak Ibu dikasih pertanyaan ini, apa pembicaraan terakhirmu bersama ibumu? Apa ya? Yang masih ingat alhamdulillah. Kapan terakhir kali kamu bersenang-senang bersama ibu? Mulai kayaknya kapan ya? Ya belajar sama abang mungkin ada. Apa makanan kesukaan? Ya kayaknya sampai sekarang boleh jadi kita ada yang nggak tahu. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita sibuk bekerja, tapi kita lupakan orang tua kita. Padahal kita bisa seperti ini, boleh jadi hanya terkabulnya doa orang tua kita. Apa yang membuat ibumu senang? Saya lupa kemarin ibu saya pesan beli tas, tapi sama adik saya belum dipesenin. Padahal saya tinggal transfer. Mudah-mudahan di Idul Adha bisa. Harganya nggak mahal, 200.000 atau 300.000. Mereka sambil menuliskan jawabannya sembari menangis karena mereka sadar Bapak Ibu, saking sibuknya bekerja sampai kita tidak sempat untuk bertanya kabar. Gimana kabarnya? Pihak perusahaan membuat ini Bapak Ibu karena sebelum di hari ibu mereka harus tetap kerja, maka diberikan kesempatan makan bersama. Ibu mereka nggak tahu. Mungkin di hati mereka tumben. Tapi tak penting itu semua Bapak Ibu. Boleh jadi ini adalah hal yang paling dikenang oleh ibu mereka. Apa yang akan kau lakukan jika punya kesempatan makan bersama dengan ibu? Ada yang menulis, saya pengen lihat dia tersenyum. Saya ingin menyuapinya. Mereka baru sadar bahwa ternyata orang tuanya semakin hari semakin berkurang. Tapi mereka sering melupakan orang tua. Aku ingin mendengarkan suaranya. Apa yang akan kau lakukan? Mereka sampaikan langsung. Saya ingin ditanya. Saya ingin jadi orang yang baik.
Baik Bapak Ibu. Maka mulai hari ini saya ingin ajak kita semuanya bersyukur. Buat Bapak Ibu yang kerja, bersyukurlah karena di luaran sana ada banyak yang fresh graduate, ada yang bertahun-tahun belum bisa kerja. Bersyukurlah Bapak Ibu karena Bapak Ibu menjadi orang terpilih bisa kerja di sini. Jika Bapak Ibu sudah bersyukur, maka bekerjalah maksimal sepenuh. Ini yang sering saya pegang Bapak Ibu dalam hidup saya. Bila Anda digaji 10 juta oleh perusahaan, namun Anda bekerja seperti digaji 20 juta, maka Allah akan membayar lebihnya dengan kesehatan, karir, keluarga sejahtera, anak yang cerdas, dan semisalnya. Anda kasih lebih, maka Allah juga akan kasih bonusnya. Tapi jika Anda bekerja seperti orang bergaji 5 juta, tapi Anda dibayarnya 10 juta, maka Allah pun akan menutup sisanya dengan penyakit, kesusahan, hutang, masalah, dan semisalnya. Maka mulai hari ini Bapak Ibu, bekerjalah maksimal sepenuh hati, ikhlas, yakinlah dengan aturannya, lalu perhatikan apa yang akan Allah buat untuk kehidupan kita, kejayaan kita. So, mulai hari ini Bapak Ibu, yuk, ini sesi terakhir, boleh berdiri semuanya. Silakan berdiri. Kalau sudah, silakan buat lingkaran besar. Lingkaran besar. Boleh keluar dari kursinya. Pak Asep, boleh Pak Asep yang Ini lingkaran di sini sudah tuh. ya nggak apa-apa Pak Asep, anggap aja Pak Setelah Asep lingkaran, jadi Bos. kepala sekolah. Buat lingkaran besar menyatu. Ya, Pak Asep di tengah. Jangan, nanti kalau Pak Asep di tengah pada ketawa. Pak Asep nggak apa-apa, ngikutin, boleh Pak Asep. Baik, sudah Bapak Ibu, ya silakan disatukan.